Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasya Pariski Nafilia, NPM 215060072, kelas 2F, program studi PGSD. Saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dalam video ini kita akan menyajikan video pembelajaran yang mengenai perkembangan anak di sekitar rumah usia 5 tahun ke atas. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu perkembangan anak. Nah, menurut Reni Akbar Hawadi, perkembangan itu sendiri secara luas diartikan sebagai keseluruhan proses perubahan potensi yang dimiliki individu. Nah, yang diwujudkan dalam bentuk kualitas, kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Nah, Reni Akbar Hawadi juga mengatakan perkembangan mencakup konsep usia yang dimulai saat terjadinya pembuahan dan akan berakhir dengan kematian. Nah, maksudnya di sini, menurut Reni Akbar Hawadi di sini, perkembangan anak itu ketika anak itu mempunyai bentuk yang kualitas kemampuan yang baru, seperti contohnya ketika anak tidak bisa berjalan, kemudian bertambahnya usia, perkembangannya itu bisa berjalan. Nah, itu kemudian sifat, bertambahnya usia, sifat juga akan mulai muncul baru. Nah, itu menurut Reni Akbar Hawadi. Nah, dari definisi menurut Rani Akbar Hawadi itu kita bisa dapat simpulkan bahwa perkembangan anak itu ialah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak si kecil lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Nah, maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya itu faktor genetik atau biasa kita sebut faktor internal. Nah, itulah kenapa setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Nah, namun perkembangan anak juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga, faktor lingkungan sekitar. Nah, bisa juga dikatakan sebagai faktor eksternal. Jadi, kita yang akan menjadi orang tua ataupun calon pendidik nantinya bisa melakukan hal-hal tertentu untuk merangsang perkembangan anak. Nah, agar prosesnya berjalan dengan optimal. Kemudian, jenis-jenis perkembangan anak. Nah, jenis-jenis perkembangan anak bisa kita lihat di samping saya bahwa jenis-jenis perkembangan anak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perkembangan kemampuan fisik, kemudian yang kedua perkembangan kemampuan kognitif, yang ketiga itu perkembangan kemampuan sosio-emosional, dan yang terakhir perkembangan kemampuan berbahasa. Selanjutnya kita memasuki fase perkembangan anak di sekitar rumah pada usia 5 tahun ke atas. Dan inilah yang akan menjadi contoh anak usia dini dalam perkembangannya. Baiklah, sebelum itu izin memperkenalkan objek anak tersebut. Dia bernama Virus, dia berusia 5 hampir menuju ke 6 tahun. Bisa kita lihat di video tersebut bahwa dia berusia 5 menuju ke 6 tahun itu masanya anak-anak bermain, tapi bermain sambil belajar. Nah, biasanya anak usia 2-6 tahun itu disebut dengan perkembangan masa anak-anak awal. Nah, anak-anak itu memang ketika dilahirkan di dunia itu dalam kondisi serba kurang lengkap, karena sebab semua naluri, fungsi jasmani serta rohaninya belum berkembang dengan sempurna. Nah, oleh karena itu anak mempunyai kemungkinan panjang untuk bebas berkembang. Yang dimaksud dengan kebebasan berkembang di sini untuk bisa mempertahankan hidupnya dan untuk bisa menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Nah, bahkan seorang anak bisa meningkat pada taraf perkembangan tertinggi pada usia nanti dewasanya. Selanjutnya, ciri-ciri pada masa anak-anak awal. Biasanya usia 2-6 tahun. Bisa kita lihat di video tersebut. Contohnya itu anak lagi belajar bermain, lagi belajar sambil bermain. Maksudnya belajar sambil bermain itu bisa kita lihat itu mengasah perkembangan otak anak. Nah, usia mainan ini itu termasuk ke dalam ciri-ciri masa pada anak-anak awal.
Nah, sebenarnya belajar bagi seorang anak memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Nah, diantaranya itu tadi bermain sambil belajar yang di video, contoh video tadi, kemudian belajar alamiah atau membangun sendiri pengatanya. Nah, proses pembelajaran itu terjadi saat anak bermain. Jadi ketika anak bermain, orang tua nantinya harus memilih mainan apa yang akan mengasah perkembangan otak anak atau perkembangan anak tersebut. Jika masa anak tersebut belum memasuki sekolah dasar, biasanya proses pembelajaran itu terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar rumah. Nah, tujuan bermain itu untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal melalui kegiatan bermain tersebut yang interaktif, kreatif, dan integrasikan dengan lingkungan anak dan nilai-nilai kehidupan. Nah, salah satu fungsi pentingnya itu dari permainan itu berhubungan langsung dengan kemampuan pemecahan masalah. Nah, memberikan individu dengan keterampilan khusus untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam keadaan kehidupan lainnya. Ciri lainnya pada masa anak-anak awal yaitu usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Nah, memang pada usia 2-6 tahun orang tua itu harus ekstra sabar dalam menghadapi masalah anaknya seperti kenakalan dan lain sebagainya. Kemudian ciri lainnya yaitu usia prasekolah. Memang usia prasekolah ini orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku anak seperti keras kepala, tidak menurut, atau temperamen. Nah, problem tingkah laku ini menyebabkan periode masa usia prasekolah ini anak-anak itu tersebut kurang menarik penampilannya bagi orang tua dibandingkan ketika berada pada masanya bayi. Usia prasekolah biasanya para guru atau pendidik itu menyebutnya dengan preschool age, yaitu persiapan untuk masuk sekolah dasar. Nah, biasanya anak-anak usia 2-6 tahun memasuki taman kanak-kanak. Sedangkan menurut para psikolog itu memberikan istilah kepada periode eksplorasi. Nah, karena pada masa ini anak harus mulai belajar dasar-dasar tingkah laku sosial. Nah, sebagai persiapan untuk menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan sosial yang lebih tinggi nantinya setelah dewasa. Ciri selanjutnya yaitu usia belajar kelompok. Kemudian yang kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Nah, pada usia ini mereka memang anak-anak selalu ingin mengetahui apa dan bagaimana lingkungannya. Ketika dia tidak mengetahui, dia banyak bertanya dan menjelajah. Nah, kita sebagai orang tua atau nanti calon guru nantinya bisa memahami apa yang ditanyakan mereka. Kemudian ciri terakhir yaitu usia meniru dan kreatif. Pada usia ini memang orang tua ataupun nanti ketika anak sudah memasuki taman kanak-kanak harus menjaga sikap kepada anak-anak karena pada masa usia 2-6 tahun anak-anak sering meniru terhadap apa yang dilakukan orang dewasa. Baiklah, itu saja penjelasan dan pemaparan tadi mengenai pengertian perkembangan anak, kemudian jenis-jenisnya, kemudian ada fase perkembangan anak usia 5 tahun ke atas, kemudian ada ciri-cirinya dan contoh nyata perkembangan anak di sekitar rumah saya. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.